pembahasan tentang Sakti Bukit Marapalam. Yang pertama saya akan mengatakan, ya, ada timbul pertanyaan, kapan terjadinya Sakti Bukit Marapalam? Ini ada sebagai pendapat yang mengatakan, ya, pendapat yang mengatakan diantaranya, ya, kalau kita kutip dari catatan Asbir Latif Rajo Mangkuto, ya, dia sempat wali nagari di Sirasa Baso tahun 1556 dan 1560, dan beliau juga wali nagari tahun 2002 dan 2007 di Baso, ya. Dan beliau berpendapat bahwa, ya, Sakti Bukit Marapalam ini atau Bani'ah Bukit Marapalam ini terdapat pada tahun 403. Ya, nanti kita bahas. Ini latar belakang dulu saya sebutkan, kan, gitu. Nah, ada lagi yang berpendapat mengatakan Sakti Bukit Marapalam ini pada abad ke-17, yaitu pelopornya salah satu adalah Syekh Burhanuddin dari Ulaan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Sakti Bukit Marapalam ini terjadinya setelah Perang Padri. Nah, ini ada beberapa pendapat. Tetapi baik di sini akan saya coba memaparkan satu persatu, ya, dengan pendapat-pendapat atau penopang-penopang pendukung nanti kapan terjadinya Sakti Bukit Marapalam. Baik kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama kita ambil pendapat dari naskah Ulaan namanya. Di naskah Ulaan, ya, itu yang ditulis oleh murid terbaik dari Syekh Burhanuddin, ya, Syekh Burhanuddin, murid terbaik dari Syekh Burhanuddin yang bernama Jalaluddin Ahmad Kototuo, atau terkenal dengan Syekh Fakih Sakir, yang ditulis pada tahun 1823. Ya, beliau mengatakan, ya, dalam catatan naskah Arab Melayu ini, beliau mengatakan bahwa dengan kepiawaian Syekh Burhanuddin dengan ilmu politiknya, maka Syekh Burhanuddin bersama Raja Minangkabau di kala itu mendapat kata sepakat bahwa hukum adat dan hukum agama sama-sama dipakai di Minangkabau, atau yang lebih terkenal dengan Adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Itu pendapat yang pertama, ya, dari catatan naskah Arab Melayu dari murid Syekh Burhanuddin yang bernama Syekh Jalaluddin Ahmad Kototuo atau dengan Fakih Sakir. Nanti saya bahas, ya, belakangan ini kita sebutkan dulu data-datanya. Yang kemudian berasal dari Tambo Tuanku Randah. Ini Tambo Tuanku Randah pada tahun 1674, ya. Tambo Tuanku Randah ini mengatakan yang Tambo Tuanku Randah ini murid Syekh Burhanuddin, ya, disalin oleh Kamaruddin Datuk Mendaro Kuniang, masih tetap murid pesantren Ampalu. Beliau mengatakan bahwa tahun 1674, ya, telah terjadi pertemuan besar antara Syekh Burhanuddin dengan Raja Pagaruyung. Di kala itu terkenal dengan Raja Tigo Selo, Raja Alam di Pagaruyung, Raja Adat di Buo, dan Raja Adat di Sumpur Kudus. Kemudian dalam kesempatan itu yang hadir juga Syekh Burhanuddin bersama 4 murid yang terkenal dengan nama 5 Stangkai. Di antaranya Syekh Burhanuddin, kemudian Tengku Bayang dari Bayang, ya, Tengku Kubuang Tigo Baleh dari Solo, Tengku Mudo dari Pasisia, dan Tengku Padang Gantiang dari Batu Sangkar. Nah, inilah yang dikatakan 5 Stangkai. Dan kemudian beliau juga menceritakan tentang yang hadir di sana adalah Basa Ampe Balai dan Rajo Tigo Selo, termasuk juga Idris Majolelo, Mangkuto Alam, serta Rajo Nan Sabaleh dari Ulaan atau Urang Nan Sabaleh dari Ulaan. Dan itu bertahun pada tahun 1674. Ini catatan Tambo dari Tuanku Randah, kan begitu. Jadi untuk selanjutnya kita angkat lagi, ya, biar tahu dulu. Kita angkat lagi keterangan dari, ya, Buya Masud Abidin dalam Piagam Sakti Bukit Marapalam 28 Maret dan dengan bukunya 2008, ya. Dia mengutarakan ketika Aceh di bawah Sultan Tajul Alam Saifuddin Shah. Ini waktu Aceh dipegang oleh Sultan Tanjung Alam Saifuddin Shah pada tahun 1641 sampai 675 Masehi, menguasai pantai barat Sumatera. Dan Sultan Nasalapan dari Pagaruyung diperintahkanlah untuk menyebarluaskan, ya, Piagam Sakti Bukit Marapalam kepada negeri Aceh, Bantam, Palembang, Jambi, Indragiri,
Siak, Rokan sampai Sungai Pagu, Indrapura dan Periaman untuk menyampaikan raja harus berdakwah. Mereka juga menyampaikan untuk memberitahu, menyebarluaskan piagam sakti Bukit Marapalam. Jadi di kala itu telah banyak di data ini dari Buya Masud Abidin ini menerangkan, beliau memberi catatan bahwa di tahun 1641 sampai 675 yang menguasai di sana adalah Sultan Tajul Alam Saifuddin Shah dari Kerajaan Aceh, dan beliau mengatakan di saat itulah terjadinya Sultan Nasalapan menyebarluaskan sakti Bukit Marapalam di daerah-daerah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi salah satu pembuktian bahwa terjadinya sakti Bukit Marapalam di ranah Minang, ya. Untuk berikutnya ada lagi datang dari Tambo dan Salapan. Nah, ini Tambo dan Salapan ini bertahun 1050 Hijriah atau 1680, ya. 1080. Di sana yang memberi Raja Pagaruyung mengeluarkan keputusan, tentang raja-raja di darat atau laut di Luhak Rantau harus dari orang Luhak Nantigo. Karena apa? Diperintahkan langsung untuk berdakwah sekaligus menyampaikan sakti Bukit, ya, sakti Bukit Marapalam atau terkenal dengan piagam sakti Bukit Marapalam. Jadi berapa data-data yang saya kemukakan. Kemudian lagi untuk penopang data, ya, bahwa membuktikan berdasarkan korespondensi surat menyurat VOC di Padang, Jacob Pitts, ya, Jacob Pitts ini ada yang bertanggal tahun 9 Oktober 1668, dan surat menyurat lain yang diterima oleh Regen VOC di Padang, Gubernur Belanda di Malaka sejak tahun 670, dan situ menerangkan bahwa Raja Minangkabau di saat itu yang bernama Ahmad Shah, ya, Sultan Ahmad Shah, atau yang terkenal dengan gelar Iskandar Zulkarnain, di tahun 1668 sampai 1674. Kemudian beliau meninggal digantikan oleh putra beliau, ya, yang bernama Putra Iderman Shah di tahun 1674 sampai 1730. Berarti, ya, kira-kira keluar di sana telah terjadi Kerajaan Minangkabau, ya. Nah, itu dia. Berikutnya kita juga ambil data sedikit, ya, kita tambahkan di sini, ya. Kemungkinan terjadinya Sumpah Sakti Marapalam ini terjadi juga, ya, kita hubungkan dengan Perang Bayang di daerah pesisir di tahun 7 Juni 1663, ya, hingga 1711. Karena persetujuan Raja Pagaruyung terhadap Sumpah Sakti Bukit Marapalam, terjadilah perlawanan rakyat mulai bergejolak di daerah pesisir menolak monopoli dengan pendirian Koci POC di Pulau Cangkuk, ya. Jadi kaum muslimin semua dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, itulah data-data tentang kapan terjadinya sakti Bukit Marapalam, ya. Dan sekarang yang intinya, ya, apa isi perjanjian dari sakti Bukit Marapalam? Nah, ini perlu diketahui. Karena kalau tidak, kita tahu sakti Bukit Marapalam adat bersorak bersendi kitabullah, tapi kita tidak tahu apa isinya. Insya Allah akan saya paparkan, ya. Yang pertama, sejak perjanjian sakti Bukit Marapalam ada kesepakatan antara kaum adat atau Kerajaan Pagaruyung dengan para ulama. Yang pertama, ini perlu disimak kaum muslimin dimanapun Anda berada, dengarkan wahai para pemuda Minang, dengarkan wahai kaum muslimin di tanah Minang, orang Minang, ya, baik di rantau maupun di kampung, ya. Perjanjian yang pertama dari sakti Bukit Marapalam mendapat kesepakatan ialah sisa-sisa ajaran Syiah yang lama ditinggalkan, kemudian diganti dengan mazhab Imam Syafi'i yang beretikat Ahlussunnah wal Jamaah. Coba ini sangat, ya, ini sangat besar artinya bagi masyarakat Minangkabau. Dan ini ahli sejarah, ya, sepakat ini tentang ini, bahwa tiap-tiap yang saya baca tetap berujukan kepada yang seperti ini, gitu. Jadi diganti dengan mazhab Syafi'i. Di sanalah terjadinya perbedaan. Maka saya bilang dari awal, perpecahan antar ulama dengan adat bukan karena perpecahan ulama dengan adat, tetapi ada perbedaan mazhab atau suatu keyakinan beragama yang tidak sesuai oleh masyarakat Minangkabau. Makanya terjadilah suatu perubahan yang dipelopori oleh Syekh Burhanuddin. Ya, sebelum kita sedikit saya mundur ke belakang, ya, Sultan Alif Khalifahullah
yang naik tatah tahun 1560 itu raja pertama Islam Minangkabau. Tapi raja Islam Minangkabau ini beragama Islam Syiah. Ini perlu kita ketahui, saudara-saudaraku. Bukan Islam Sunni, tapi bermazhab Syiah. Kenapa? Kenapa saya punya landasan? Saya macam punya data-data. Karena di tahun 1301 Kerajaan Kutu Kampar di bawah Kerajaan Ado Barumun menjadi kerajaan, dan di saat itulah Raja Kutu Kampar ya dia beragama Syiah. Ini perlu diketahui. Jadi Syiah itu yang pertama Islamnya berkembang sebelumnya Sakti Bukit Marapalam yang berkembang Syiah. Begitu juga menurut Fortman dari Belanda, seorang peneliti, dan banyak lagi peneliti yang lain yang menerangkan seperti itu sebelum Sultan Alif Khalidullah naik tahta tahun 1560. Nah, ini perlu kita kaji ulang. Kan seperti itu. Jangan kita mengiyakan aja apa yang terdapat langsung kita iyakan, tidak. Kita harus membandingkan suatu sejarah ini dengan ini dan membaca buku ini dengan buku ini yang lain. Kan seperti itu. Jadi akan kita angkat benang merahnya nanti. Kan seperti itu. Jadi itulah isi Sakti Bukit Marapalam yang pertama. Jadi mazhab Syiah ditinggalkan, kemudian diganti dengan mazhab Syafi'i berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kaum muslimin semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesepakatan yang kedua ialah kedudukan penghulu sejajar dengan ulama. Ya, jadi tidak ada perbedaan, tidak bisa penghulu memerintah ulama. Kalau dulu kan berbeda. Ya, pepatah mengatakan ya, semuncak mati tarambau, kaparak membawa ladiang luku lepahu kaduonyo, adik disarak di Minangkabau ba'u tumbuh di tabiang sanda manyanda kaduonyo, adik basan di sarak basan di adik. Tetapi setelah terjadinya Sakti Bukit Marapalam, maka falsafah itu berganti dengan adik basan di sarak basan di kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Jadi artinya apa? Sarak mengatur, sarak agama yang memfatwakan, ya, adat yang melaksanakan. Inilah pendapat yang benar. Bukan terbalik. Sekarang pemahamannya kadang-kadang mau bicara terbalik, ya, kaum muslimin. Kemudian adat di depan, agama di belakang. Ini bagaimana ini pemahamannya, ya? Jadi agama memfatwakan, adat melaksanakan. Jangan dibantah agamanya.